Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa qurratul a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Birahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'irin bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shaddid lisani wa hdi qalbi bi jahin nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du. Ini mau dilanjut apa enggak? Lanjut. Kalau mau dilanjut semuanya kesepakatan, jangan dulu ada yang ngobrol. Siap apa enggak? Siap. Lamun misalkan aya nu ngobrol urang karungan, setuju teu? Aya nu ngobrol urang Karungan. jangan ada yang ngobrol. Jangan sampai waktu yang singkat ini kita lewatkan begitu saja tanpa ada manfaat. Kita kumpul di tempat ini, di Baitullah, di rumahnya Allah. Yang paling besar Allah memandang ke alam dunia di masjid. Maka kita semua duduk di tempat ini saat ini sedang mendapatkan pandangan khusus, pandangan langsung, tanpa hijab, tanpa penghalang, mendapatkan pandangan langsung dari Allah SWT. Amin ya Allah. Maka yang tadi dari rumah berangkat ke tempat ini, dalam hati luruskan niat karena Allah dan Rasulnya. Hadirkan munajat, keinginan, cita-cita yang baik, minta sama Allah karena pada saat ini Allah sedang memandang kita semua, dan semoga apa-apa yang kita inginkan, hajat di dunia dan akhirat kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka dari itu saya minta kepada seluruh jamaah, jangan dulu ada yang mengeluarkan suara, jangan dulu ada yang ngobrol, kecuali keluar suara basah untuk zikir dan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jangan sampai di waktu yang istimewa ini, saat Allah sedang memperhatikan kita malah ngobrol hal yang tidak ada manfaat, atau mungkin mengobrolkan sesuatu hal yang bisa mengundang daripada rahmatnya Allah, daripada murkanya Allah SWT. Maka dari itu saya minta kepada seluruh jamaah, sebelum kita mulai pembacaan maulid, qasidah, dan juga tausiah, saya minta kesepakatan dari awal kepada seluruh jamaah yang hadir, jangan dulu ada yang ngobrol, jangan dulu ada yang bercanda. Bisa apa enggak? Siap. Bisa apa enggak? Bisa. Kita khususkan ini malam kita hadir, semoga kita semua dapat berkahnya. Amin. Berkah yang mengalir untuk kedua orang tua kita. Amin. Al-Mukarramun wal Mukarramun yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, terkhusus kepada guru kita semua selaku ketua daripada DKM Masjid Jami Nurul Iman, dan juga sekaligus pimpinan daripada Rumah Tahfiz An-Nasr, yakni yang alhamdulillah nampak di tengah-tengah kita semua, Al-Ustaz Muhammad Nasir. Kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, Allah luaskan rezeki beliau, Allah berkahi setiap langkah perjuangan dakwah beliau, Allah berikan kebahagiaan kehidupan beliau dari dunia ke akhirat. Ya Allah ya Rabbal. Begitu pula kepada seluruh para ustaz, para muallim, para kiai selaku pewaris baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang hadir di tengah-tengah kita sekalian, yang alhamdulillah, yang mungkin apalagi tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim al-fakir kepada seluruh para ustaz, para muallim yang hadir pada saat ini. Begitu pula kepada seluruh para tokoh masyarakat,
baik daripada para kesepuhan, dari ketua RT, ketua RW, dan seluruh jajarannya yang mungkin juga bagi tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, dan juga terkhusus ahlan wa sahlan khusus kepada seluruh jamaah Masjid Nurul Iman yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita semua, dan juga kepada jamaah Al-Hikmah, Masjid Al-Hikmah, dan juga kepada jamaah Darul Ma'ruf dan seluruh para kaum muslimin muslimat dari manapun datangnya yang sama-sama kita duduk di tempat ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini menjadikan suatu asbab, menjadi wasilah turunnya rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah kita pulang dari tempat ini melainkan dosa kita bersih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, yang atas nikmat dan karunia-Nya kita semua sama-sama masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul duduk di tempat ini, membasahkan lisan dengan zikir kepada Allah dan juga membacakan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulai daripada pembacaan maulid yang mulai dilazimkan oleh guru-guru kita, dibacakan di setiap rumah ke rumah, di setiap tempat ke tempat, wajib kita tahu bahwasannya saat ini kita duduk di tempat ini semata-mata atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap wajah yang hadir pada saat ini tak terlepas semuanya mendapatkan perhatian khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita duduk di tempat ini adalah kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kalau kehendak kita, mungkin kita lebih memilih hal-hal yang lebih santai, yang lebih nikmat, yang lebih enak. Kayak contoh misalkan jam segini, jam 8, para pemuda hadir, para pemuda, bapak-bapak hadir, bapak-bapak. Ayeuna Habib arek nanya kira-kira jam 8 terus kieu ngeunahna naon? Oh, ngeunahna naon? Ibu-ibu jam sakieu ngeunahna naon? Nonton TV. Ieu budak-budak laletik jam sakieu ngeunahna naon? Macam-macam. Tapi subhanallah, yang harusnya kita menikmati kopi, menikmati nonton TV, menikmati permainan yang tidak ada manfaat, pada saat ini Allah Ta'ala berikan hidayah kepada kita. Amin. Sehingga kita bisa kumpul di tempat ini. Amin. Dari sekian banyak hamba yang diciptakan oleh Allah, Allah kumpulkan kita di tempat ini untuk menghadap kepadanya, untuk bercintaan dengannya, untuk menyambung dan menumbuhkan rasa cinta kepada kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad. Maka beruntung kita bisa kumpul di tempat ini. Dari setiap orang yang duduk di tempat ini adalah orang yang beruntung, karena mereka adalah orang yang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau kita lihat secara zahir, orang yang bisa hadir ke majelis apakah hanya orang yang sehat saja? Atau apakah orang yang bisa hadir ke majelis adalah orang yang tidak bisa hadir ke majelis adalah orang yang sakit? Enggak. Sehat ataupun sakit tidak menjamin seseorang akan hadir ke majelis ataupun tidak hadir ke majelis. Banyak kita lihat orang-orang sehat di luar sana, namun dia enggan untuk menyempatkan waktunya untuk bisa datang berkumpul di tempat ini untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murni orang yang bisa kumpul di tempat ini adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya minta semuanya khusyuk untuk mengikuti dari awal hingga akhir. Jangan sampai waktu yang singkat ini terlewat begitu saja tanpa kita mendapatkan manfaat sedikit pun. Nauzubillah ini. Baik. Kita biasa dilazimkan oleh guru kita untuk membacakan daripada maulid baginda Nabi besar Muhammad. Terkhusus bulan ini sudah memasuki daripada bulan Rabiul Awal, yaitu bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus tahu sebagai umatnya Nabi, kita harus
harus tahu bahwasanya Nabi kita ini adalah Nabi yang paling mulia, adalah pemimpin seluruh alam semesta, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan dalam hadis qudsi bahwasanya Nabi Muhammad ini asal likulli syai', awal dari segala sesuatu, yang mana Allah menciptakan apapun yang ada di alam semesta, kesemuanya itu berkat daripada baginda Nabi besar Muhammad. Jauh sebelum apa-apa diciptakan oleh Allah, terlebih dahulu Allah telah menciptakan nur, cahaya, yakni cahaya Habibuna wa Maulana Muhammad, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Qad ja'akum minallah nur," bahwasanya telah datang kepada kalian semua nur, cahaya, yakni cahaya yang dimaksud adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kitabun mubin, dan petunjuk yang nyata agar engkau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya agar kita ini bisa sampai kepada Allah? Bagaimana agar kita ini bisa disayangi oleh Allah? Bagaimana agar cinta kita bisa diakui dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka yang menjelaskan langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Apabila engkau mengaku cinta kepada Allah, maka salah satu-satunya syarat agar cinta engkau sampai kepada Allah, fattabi'uni, ikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau telah mengikuti Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bukan hanya engkau mendapatkan pengakuan cinta kepada Allah, melainkan yuhibbukumullah, Allah akan memberikan cinta kepada kalian sekalian. Akan tetapi kita ini orang banyak dosa, kita orang banyak lalai, kita ini orang yang banyak maksiat. Di ayat selanjutnya Allah katakan, wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang kalau udah ngikutin Nabi, dia bakal dicinta sama Allah. Meskipun itu orang banyak dosa, meskipun itu orang banyak maksiat, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah bakal hapus segala dosa-dosa. Dan berkah yang didapatkan oleh orang yang mendapatkan berkah dari baginda Nabi besar Muhammad tidak hanya terputus untuk dirinya sendiri, sebagaimana dikatakan ma fil aba fil abna. Kalau punya orang tuanya, anaknya yang bakal dapat. Apa maksudnya? Kita ini bisa kumpul di tempat ini, kita bisa kumpul di masjid, kita bisa kumpul sama para alim ulama, kita bisa kumpul sama para habaib, kita bisa kumpul sama pewaris baginda Nabi besar Muhammad, kita bisa berkumpul dengan anak cucu keturunan Rasulullah. Mafil aba fil abna. Bukan semata-mata kita sekarang bisa kumpul, melainkan dulu kita punya orang tua kita dulu pernah kumpul bersama para pewaris baginda Nabi besar Muhammad. Orang tua kita yang dulu kumpul sama orang soleh mendapatkan berkahnya turun kepada anak-anaknya sekarang yang berkumpul dengan orang-orang soleh. Sekarang kita kumpul dengan guru-guru kita orang-orang soleh, maka besok kita punya anak cucu keturunan kita pun besok akan duduk bersama orang-orang soleh. Jadi maksud fil aba fil abna, apa yang didapat oleh orang tuanya akan dirasakan pula oleh anak cucu keturunannya. Maka dari itu kita berharap, kita berdoa, mudah-mudahan dengan keberkahan kita kumpul di tempat ini, dengan keberkahan membaca maulid baginda Nabi besar Muhammad, dengan keberkahan kita berkumpul dengan orang-orang soleh, semoga besok lusa kita punya keturunan kita pun besok akan berkumpul dengan orang-orang soleh. Amin. Terlebih lagi mudah-mudahan anak cucu keturunan kita besok, anak cucu keturunan kita kelak akan menjadi orang yang soleh dan solehah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Berkah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, dari awal saya sudah tekankan, khusyuk, jangan sampai ini waktu berlalu begitu saja, karena manfaatnya ini luar biasa. Berkahnya ini bukan cuma saat sampai kita pulang, enggak, sampai tahun-tahun yang akan datang akan masih berasa itu berkah junjungan Nabi besar Maulana Muhammad. Bahkan di tempat ini yang mau dibacakan maulid Simkuturun, dan itu harus paham,
bahwasanya dikatakan oleh Al-Imam Syekh Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengatakan ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikatu ala ahli dzalikal makan wa mawhumullahu bi rahmatihi wa ridwan. Di mana saja tempat apabila di tempat tersebut dibacakan maulid baginda Nabi besar Muhammad illa hafatil malaikatu ala ahli dzalikal makan, tak terkecuali di tempat tersebut Allah Ta'ala mengutus jutaan para malaikat untuk datang ke tempat tersebut. Yang jadi pertanyaan, di setiap ada tempat baca maulid, Allah mengutus jutaan malaikat untuk hadir ke tempat tersebut. Untuk apa? Malaikat ini datang ke tempat yang dibacakan maulid. Untuk apa? Allah mengutus malaikat untuk hadir ke tempat yang dibacakan maulid baginda Nabi besar Muhammad. Alasannya satu, wasollatil malaikatu ala ahli dzalikal makan. Itu malaikat tugasnya satu, untuk mendoakan orang-orang yang hadir di tempat tersebut. Nih, kita kumpul tempat ini nih, kita duduk nih, ada yang sambil bingung, ada yang sambil nyender, ada yang sambil rundutan, ada yang sambil ketiduran, ada yang sambil kebingungan. Semuanya tak terkecuali mendapatkan doa dari para malaikatnya Allah Subhanahu. Maka dari itu kita bersyukur, kita duduk di tempat ini nih, kita dapat pandangan perhatian langsung dari Allah dan diperantarai oleh para malaikat-malaikatnya yang mendoakan semua jamaah yang hadir. Maka dari itu luruskan niat, beratkan hati, kita sama-sama minta mengharap daripada ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu semuanya sama-sama, jangan ada yang bercanda, jangan ada yang berbicara, terkecuali mengeluarkan suara yang keras untuk salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditahan. Yang lagi mau ngomong, itu yang di belakang yang lagi mau ngomong ditahan dulu, ditahan. Nanti kalau udah ajakin salawat yang keras suaranya, bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Makanya ditahan dulu, ditahan dulu, jangan dulu ada yang ngomong, jangan dulu ada yang keluar suara. Nanti kalau lagi salawatan baru keluarin suara yang keras. Kenapa? Karena Nabi SAW, beliau pada saat berjalan di Mekah, itu di Mekah dulu isinya batu doang banyak. Ini kata Nabi, begitu sampai dia bilang sama sahabat, wahai sahabatku, kalian tahu nggak? Waktu aku tadi berjalan, aku melihat ada beberapa batu yang saat aku lewatin, itu batu mengucapkan salam kepadaku. Nabi Muhammad ini tahu dan ingat sama batu yang mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Padahal di Mekah ini isinya batu doang, tapi dia tahu batu yang mana yang mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kalau saja batu yang salam dan salawat kepada Nabi Muhammad diingat oleh Nabi Muhammad, dijawab oleh Nabi Muhammad, diterima oleh Nabi Muhammad, lantas bagaimana dengan kita selaku umatnya yang dengan sadar, dengan sengaja, dengan niat bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kalau batu saja diingat, lantas mudah-mudahan apa-apa yang kita baca salawat pada malam hari ini menjadikan Nabi Muhammad nanti bakal mengingat kita semua di hari kiamat, bakal ingat kita semua di padang mahsyar, bakal ingat kita semua di akhirat, sehingga kita mendapatkan pertolongan dan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita mulai pembacaan maulid, dan saya minta semuanya untuk jangan ada yang berbicara saat memulai maulid, bersalawat, keluarin suara yang keras, mengharapkan agar kita besok lusa diingat sama baginda